Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Penerapan sila pertama Pancasila di Indonesia menurut saya sudah sesuai. Agama resmi yang ada di Indonesia sendiri yaitu ada 6 agama, diantaranya Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Berikut adalah bukti bahwa penerapan sila pertama di Indonesia sudah sesuai, yaitu Indonesia sendiri mewajibkan setiap warga negaranya untuk bebas dalam beragama. Lalu seluruh masyarakat Indonesia dibebaskan untuk memperingati hari-hari besar agamanya sendiri. Dan juga pemerintah memfasilitasi tempat ibadah untuk semua agama. Sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, pada dasarnya masih hanya bersifat idealis. Pada dasarnya, penerapan di Indonesia itu sendiri masih sangat minim akan manusia yang memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi. Hal ini bisa dilihat dari berbagai kasus yang terjadi di Indonesia, yaitu kekerasan seksual pada wanita, kekerasan pada narapidana, dan juga kekerasan pada antar pelajar seperti bullying dan juga tawuran antar pelajar. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap manusia pada dasarnya masih memiliki sifat memandang sesuatu itu berdasarkan perbedaan. Adanya perbedaan membuat seseorang cenderung bersikap merasa dirinya lah yang lebih tinggi dibandingkan orang lain. Hal inilah yang melahirkan bentuk sifat-sifat yang tidak memiliki rasa kemanusiaan atau biadab. Hal ini tidak sesuai dengan sila kedua Pancasila. Sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Indonesia merupakan negara yang multikultural. Hal ini merupakan sebuah keunikan tersendiri bagi bangsa Indonesia yang bersatu dalam kerukunan beragama, berbangsa, dan bernegara. Keragaman masyarakat multikultural sebagai kekayaan bangsa di sisi lain sangat rawan memicu konflik dan perpecahan. Oleh karena itu, menurut saya sila ketiga belum sepenuhnya terjadi di Indonesia karena masih sering terjadinya perpecahan yang disebabkan oleh mulai dari perbedaan ras, agama, status sosial, hingga karena perbedaan pandangan politik. Oleh karena itu, sila ketiga harus benar-benar diimplementasikan oleh seluruh warga Indonesia. Karena ini merupakan landasan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Ada beberapa hal yang dapat kita amalkan dari sila ketiga. Yang pertama, mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedua, sanggup untuk berkorban demi negara dan berbangsa apabila diperlukan. Yang ketiga, mengembangkan cinta kepada tanah air dan bangsa. Yang keempat, mengembangkan rasa kebanggaan dan dalam keberbangsaan di tanah air Indonesia. Indonesia adalah negara demokrasi, sudah sejak dulu menjunjung tinggi nilai kehidupan bernegara berdemokrasi. Namun saat ini hal tersebut telah pudar. Bahkan oleh beberapa pihak dikatakan bahwa Indonesia sudah tidak lagi negara yang demokrasi. Hal ini disebabkan oleh pembungkaman yang dilakukan oleh pemerintah terhadap kritikan dari rakyatnya. Seperti contohnya kasus mural yang menggambarkan kritikan kepada pemerintah, ditangkap dan dianggap kriminal oleh aparat pemerintah. Ini merupakan suatu kecacatan dalam berdemokrasi. Pemerintah seharusnya tidak anti terhadap kritikan. Kemudian saat kasus BEM UI mengkritik presiden dengan sebutan King of Lip Service, lalu dianggap tak pantas dan dipertahankan untuk menarik kritikan tersebut oleh para akademisi UI. Hal ini pun disebut pembungkaman kebebasan mengkritik dan berpendapat. Dan masih banyak lagi kasus-kasus pembungkaman lainnya yang jauh di atas demokrasi. Hal tersebut sangat mencederai amanat UUD 1945. Harus dilakukan evaluasi terhadap pemerintah mengapa hal ini bisa terjadi. Jadi bisa dikatakan saat ini Indonesia sudah demokrasinya pudar dan bisa dikatakan bahwa Indonesia adalah negara yang gagal dalam melaksanakan demokrasi. Dalam sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia masih belum terwujud dan belum maksimal dalam pengamalannya. Ketidakseimbangan pemenuhan antara hak dan kewajiban menjadi masalah umum yang belum bisa terselesaikan. Berbicara tentang keadilan, tentunya masyarakat kecil akan bisa lebih merasakannya. Termasuk dari
peraturan serta kebijakan yang dibuat dan diterapkan oleh pemerintah yang masih dianggap tidak adil dan merugikan. Sebagai contoh kasus, seperti perebutan kepemilikan lahan, perlakuan hukum yang berbeda, dan akses pelayanan yang berbeda dalam mendapatkan fasilitas, dan sebagainya. Seakan-akan mereka, masyarakat kecil, tidak dipedulikan keberadaannya. Dan fakta yang terjadi di sini adalah orang yang berharta akan lebih berkuasa. Jadi, menurut saya, sila kelima ini masih abu-abu. Apakah keadilan sosial berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia atau keadilan sosial dengan syarat dan ketentuan yang berlaku? Karena sulitnya masyarakat untuk hidup sejahtera di bawah peraturan yang ada. Sekian penjelasan yang bisa kami sampaikan terkait evaluasi terhadap Pancasila. Jika ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.